Aku Galan. Saat ini, aku berusia 25 tahun, dan aku bekerja freelance di sebuah media harian. Pekerjaan sampinganku kadang jadi sopir antar jemput. Aku jalani semua demi menambah penghasilan. Di hari Minggu aku biasanya mencuci mobil di salon cuci langgananku kalau lagi gak ada job. Dan itu hampir tiap minggu aku selalu mencuci mobil di salon tersebut. Sehingga ada beberapa langganan tetap yang aku kenal di bengkel itu. Salah satunya adalah seorang wanita parubaya bernama Bu Intan. Saat aku puji masih cantik, Bu Intan selalu merengek dan bilang kalau dia sudah tua, karena usianya sudah lebih dari kepala 4. Walaupun sudah berusia 45 tahun menurut pengakuannya, jujur, Bu Intan wajahnya masih nampak cantik dan menarik sekali menurutku. Wajahnya sekilas kayak artis karena sangat terawat. Tinggi sekitar 165 dan berat badannya profesional. Lengan tingginya, kulitnya putih mulus, rambutnya panjang hingga menyentuh pinggang. Bodinya juga ramping dan tinggi semampai. Berawal dari percakapan itu, kami pun bertukar nomor HP. Dan kadang janjian kalau mau mencuci mobil. Dan tak jarang juga, Bu Intan memintaku untuk mengantarkannya bersama putrinya bila mau keluar kota. Dan selalu memberiku ongkos lebih. Karena seringnya ketemuan di bengkel dan juga mengantarnya, lama-lama aku mulai menaruh hati padanya. Namun rasa itu selalu aku pendam. Aku takut mengatakan isi hatiku, karena Bu Intan adalah seorang bos yang menggantikan suaminya setelah 5 tahun yang lalu meninggal dunia. Sebagai seorang single parent, aku sangat salut pada Bu Intan. Karena telah sukses menjalankan perusahaan besar peninggalan suaminya. Pada hari itu di bulan Januari sekitar pukul 1 siang, HP-ku bergetar. Setelah kulihat ternyata ada pesan masuk dari Bu Intan yang mengatakan bahwa Bu Intan minta tolong besok mengantarnya untuk menengok ibunya, sekaligus liburan tahun baru dengan menggunakan mobilku. Karena mobilnya lagi di bengkel yang belum selesai diperbaiki setelah sempat terjebak banjir. Aku pun menyetujuinya. Dan malam harinya, aku sudah tidur sejak jam 9 agar besoknya aku lebih fresh untuk perjalanan jauh. Pagi harinya, sekitar pukul 7 aku sudah sampai di rumah Bu Intan. Saat pertama kali melihat rumah Bu Intan, aku sangat kagum. Karena rumahnya yang begitu mewah berarsitektur minimalis dan tertata rapi. Tampak membuat suasana menjadi sangat sejuk. Maklum aku baru pertama kali ke rumahnya. Setelah persiapan, dia rasa cukup. Lalu Bu Intan mengajak berangkat dan langsung menuju ke mobilku. Aku sangat kaget karena hanya kami berdua yang berangkat. Lalu aku pun bertanya, "Lau kok hanya berdua? Emang putri ibu gak ikut liburan tahun baru juga?" Tanyaku. "Putriku sudah berada di Bogor dari seminggu yang lalu, Mas," jawab Bu Intan. "Terus emangnya kenapa kalau berdua?" tanya Bu Intan kemudian. Aku jadi bingung menjawabnya. "Ya gak apa-apa Bu Intan, cuman aku tidak meneruskan ucapanku." "Ya udah, ayo kita berangkat." Aku kemudian membukakan pintu belakang mobilku. "Mas Galan, kok aku disuruh duduk di belakang? Nanti dikira bos kamu loh," kata Bu Intan membuatku kaget. Pikiranku jadi kemana-mana, karena biasanya menyuruh putrinya yang duduk di depan. Kalau aku mengantarnya keluar kota, tapi kali ini Bu Intan yang duduk di depan. Hari ini Bu Intan mengenakan bawahan panjang semata kaki berwarna hitam, kemeja warna ungu dan rambut panjangnya diikat sederhana, sehingga semakin menawan. Dalam perjalanan aku membayangkan untuk bisa lebih dekat lagi dengan Bu Intan yang cantik itu. Ingin sekali ku ungkapkan perasaanku, tapi aku selalu takut. "Mas Galang apa sudah punya istri?" tanya Bu Intan menyadarkan aku dari lamunanku. Belum Bu Intan. Setiap dekat wanita selalu gagal," jawabku sedikit malu. "Kamu itu ganteng no, masak gak ada wanita yang mau share," ucapnya lagi. "Kalau gak ada yang mau, aku mau kok Mas." Mendengar ucapan itu, aku jadi salah tingkah. "Bu Intan jangan naur masak seorang bos besar kayak ibu mau dengan saya," ucapku dengan keringat dingin yang mulai keluar. Dan dadaku deg-degan tak percaya mendengarnya. "Masak menunggu kumis tebalmu sampai memutih sih Mas." Aku jadi merah muka dibuatnya. Tak lama kemudian,
Tangan Bu Intan tiba-tiba saja memegang tanganku di saat aku sedang ganti gigi persneling. Seketika aku sangat terkejut. Bos wanita kaya itu begitu halus dan lembut tangannya kurasakan hingga membuat jantungku makin berdebar. Sungguh aku tidak pernah mengira kalau Bu Intan menginginkan itu dariku. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, Bu Intan mengajakku ke lokasi wisata Simpang 5 Gumul sebelum sampai di rumah ibunya. Ketika turun dari mobil, tiba-tiba saja tangan Bu Intan menggandeng tanganku dengan mesra. Aku hanya bisa diam dan tak bisa menghindarinya. Senang bercampur bahagia yang aku rasakan saat itu. Dadaku rasanya bergemuruh. Namun apa yang diinginkan Bu Intan yang aku tidak mengerti. Meskipun sebenarnya aku menaruh hati padanya, aku hanya membalas dengan menggenggam erat tangannya. Sikap manja Bu Intan terus berlanjut saat kami berdua jalan-jalan di area Simpang 5 Gumul. Sesekali dia menyenderkan kepalanya di pundakku saat sedang beristirahat di bawah pohon cemara yang rindang. Setelah sudah cukup lama menikmati panorama Simpang 5 Gumul, lalu kami melanjutkan perjalanan menuju rumah ibunya. Di dalam mobil, sikap manja Bu Intan berlanjut, hingga kadang membuatku tak fokus memegang kemudi. Setibanya di rumah ibunya, Bu Intan disambut dengan ramah, dan sudah dipersiapkan menu spesial pada hari itu. Selesai makan, aku beristirahat di mobilku, sedangkan Bu Intan masih bercengkrama dengan ibunya, dan putri sematawayangnya yang masih duduk di bangku SMA. Terasa baru tidur sebentar, tiba-tiba saja HP-ku bergering menerima pesan WhatsApp dari Bu Intan yang mengajakku untuk kembali pulang, karena besok masih banyak urusan dengan pekerjaannya. Jam 4 sore, kami balik lagi ke rumah Bu Intan. Dalam perjalanan, kembali Bu Intan menggugah makan seleraku. Aku pun hanya bisa melawan keinginanku yang tak kuasa aku mengatakan itu padanya. Hingga aku berpikir, apakah memang ini yang diinginkan Bu Intan? Tawa dan senyum Bu Intan tampak sumringah. Aku merasa sikap Bu Intan sepertinya aneh seharian ini. Karena keasikan ngobrol dan sesekali bersikap manja sampai Bu Intan tertidur. Sesekali aku meliriknya, sungguh sangat cantik parasnya. Pria mana yang tak ingin bila melihatnya? Kadang sambil nyetil, aku juga curi-curi pegang tangannya waktu dia tertidur. Aku sempat terkejut di saat aku memegang tangannya. Tiba-tiba Bu Intan terbangun. "Maaf Mas Galan, tadi saya ketiduran," ucapnya sambil menatapku. Sepertinya dia tidak mengerti kalau aku tadi sempat memegang tangannya. "Ya gak apa Bu Intan, lagian ini udah nyampe kok ya," jawabku. "Oh iya Mas Galan, nanti mampir mal ya. Kamu temenin saya belanja ya," pinta Bu Intan. "Siap Nyonya cantik," jawabku coba sedikit bercanda. "Ah, Mas Galang bisa aja bercandanya. Kok gak dari tadi bilang cantik." Dan tak lama kemudian, kami tiba di mal di kawasan Malan. Saat belanja di mal itu, aku sangat terkejut ketika kemeja Bu Intan yang tidak benar, hingga membuat keduanya nampak sedikit terlihat olehku kala Bu Intan membungkuk, mengambil barang belanjaan di rak bagian bawah. Aku hanya bisa menelan ludah saat melihatnya. "Mas Galan, kamu liatin apa sih? Sampai bengong seperti itu," teguran Bu Intan seketika membuyarkan lamunanku. "Enggak kok Bu," jawabku gugup. "Jangan bohong, pasti tadi perhatikan kemeja ibu ya," ucapnya sambil mencubitku. "Iya maaf Bu, habis terlanjur sil, jadi gak sengaja ngeliatnya," jawabku cengekesan. "Nakal kamu ya," balas Bu Intan tersenyum sambil merapatkan kemejanya, tetapi tidak membetulkannya dengan benar. Selesai belanja, kami langsung pulang. Dan setibanya di depan rumah, aku dan Bu Intan menurunkan semua belanjaannya. Bu Intan menyuruhku masuk dulu dan menyuguhkan minuman dingin, lalu pamit untuk mengganti baju dan membersihkan diri. Tak lama kemudian, Bu Intan keluar dengan mengenakan celana pendek dan kaos nyepas, yang membuat keduanya sedikit menampakkan diri dengan rambutnya yang diikat dengan rapi. "Kok Bu Intan berani di rumah sendiri? Memangnya nggak takut?" tanyaku. "Kan ada pembantuku Mas, tuh dia lagi persiapkan makan malam buat kita," jelasnya. Lalu Bu Intan mengajakku ke ruang tengah
biar bisa mengobrol sambil nonton TV. Maaf Nyonya, makan malam sudah siap, kata sang pembantu. Mas, yuk makan malam dulu. Tadi saya sengaja gak ngajak mampir ke restoran karena udah aku siapin masakan istimewa buat kamu, ajaknya sambil menggandeng tanganku untuk menuju ke arah meja makan. Usai makan, aku kembali duduk di ruang TV. Kulihat DVD player dan aku mencoba menyalakannya. Sedangkan Bu Intan duduk persis di sebelahku. Wangi parfumnya sungguh begitu segar bagi orang yang mencium keharumannya. Saat aku duduk di pinggir sofa, dengan tiba-tiba Bu Intan menyandarkan kepalanya ke pundakku. Aku pun kaget. "Ah, Bu Intan," kataku gugup. Bu Intan hanya tersenyum, lalu menarik tanganku agar mengfeliknya. "Gak apa-apa kan, aku nyender gini aja sekarang?" tanya Bu Intan. Aku pun mengangguk sambil menatapnya. Lalu aku dengan berani demikian menciumnya. Begitu terasa nyaman sekali ketika aku bisa mendapatkan itu dari Bu Intan. Sungguh Bu Intan itu cantik dan sangat membasona. Galan gak bohong, ucapku dengan pelan yang hampir tidak terdengar. Lalu Bu Intan berdiri dan menghadap ke arahku. "Kamu bisa saja, saya kan sudah berumur 45 tahun, masak masih cantik sih," ujarnya. Meskipun Bu Intan sudah 45 tahun, tapi masih cantik dan menarik koker, ucapku. Kemudian Bu Intan mencubitku dengan gemes. Mendapatkan itu, aku pun mendekat dan demikian padanya. Bu Intan diam saja, hingga itu membuatku semakin berani saja. Malahan Bu Intan membalasnya. Aku beranikan diri untuk sambil demikian. Semuanya berjalan begitu saja, seperti air yang mengalir. Akhirnya 20 menit kemudian, "Galan, kamu berani banget sih. Ibu sudah minta ampun masih aja diterusin," ucap Bu Intan dengan manja. Aku hanya menjawab dengan senyuman. Selanjutnya Bu Intan memintaku untuk duduk di sofa. Ternyata Bu Intan belum juga untuk mau mengalah saat acara bersamaku. "Galan, kok kamu malah diam aja sih?" ucapnya sambil terus membuatku melayang gak karuan. Aku pun hanya bisa mengikutinya dengan apa yang terjadi. Selanjutnya, hampir 1 jam lamanya, aku dan Bu Intan berusaha meraih kebutuhan yang sangat menjanjikan itu. Dan akhirnya Bu Intan duduk di sofa dengan mata sayu. Ruangan yang dingin kurasakan menjadi tidak sejuk lagi, karena suasana telah berubah saat itu. Aku sungguh tidak menyangka kalau ia akan semaksimal ini. Aku hanya bisa tersenyum dan memberikan pujian padanya. Terima kasih Bu atas kadonya. Terima kasih juga atas semuanya. Ibu yang terima kasih sayang, sudah lama tidak kayak gini. Sejak suami ibu tidak ada, baru dapatkan dari kamu. Sungguh kamu kelewatan Galan. "Kelewatan apa maksud Bu Intan?" tanyaku pura-pura. "Belum pernah selama bersama suamiku, ibu mendapatkan yang seperti barusan bersamamu. Pokoknya begitu deh Galan," ucapnya lagi. "Masak sil," sahutku. "Ibu merasa ini tidak akan terlupakan. Itu artinya, ibu ingin selalu seperti barusan." "Jelasnya, bersamaku?" tanyaku. Di saat aku dan Bu Intan asik ngobrol, setelah acara selesai, tiba-tiba pembantunya datang. "Maaf Bu, tadi saya mendengar suara keras sampai saya terbangun. Ibu gak apa-apa kan?" tanya pembantunya. "Gak apa-apa Bi, kaki saya tadi hanya terkilir," jawab Bu Intan dengan wajah sedikit memerah. Lalu pembantunya itu kembali lagi ke kamarnya. "Oh iya, mau kan Mas Galang mulai sekarang menjadi kekasih setiaku?" tanya Bu Intan. "Ya pasti saya tak akan menjadi orang bodoh Bu Intan," jawabku. "Galan, maksud kamu apa? Kamu tidak mau?" ucap Bu Intan tanpa raut wajahnya kelihatan sedih. Aku pun segera demikian sambil berkata, "Alangkah bodohnya aku jika harus menolak tawaran seorang wanita cantik dan mempesona seperti ibu," ucapku seraya mencubitnya dengan manja. "Ih, kamu pintar bikin ibu baper, sampai membuat ibu sempat sedih. Tapi beneran yang gak bohong, kamu jangan sampai cari wanita lain," pinta Bu Intan. "Iya, Galan janji sayangku, ngapain cari yang lain?" Bu Intan tahu gak, sebenarnya sejak pertemuan kita yang pertama di sawang cuci mobil itu, aku sudah merasa tertarik dan jatuh hati sama ibu lo, ujarku. "Masa kiasin? Apa kenapa tidak kamu utarakan saja waktu itu?"
"Ya udah, sekarang jangan panggil ibu lagi ya," pintanya. Tapi Galang lebih enak panggil ibu. "Emangnya kenapa?" Galang gak tulus, tanya Bu Intan cemberut. Galang takut kalau nanti ibu gak mau kuajak nikah. Jawabku sedikit bercanda. "Memangnya kamu gak nyesel sama Juan Dua?" ucapnya. "Kalau Juan Dua kaya dan cantik kayak Bu Intan, Galang gak berani nolak," ucapku serius. "Ah kamu ya, tunggu aja nanti," jawab Bu Intan dengan serius dan tersipu. Tak terasa sudah pukul 12 malam. Lalu aku pamit pulang dan dihadiahi cilik kuman manja. Aku pun pergi meninggalkan rumahnya penuh dengan senyuman. Begitulah awal kedekatan bersama Bu Intan, yang kini telah sah menjadi istriku. Demikianlah kisahku ini. Semoga teman-teman terhibur ya. Terima kasih.